di rumah kita nih semua bebas dan kamu bisa browsing semua seperti apa yang kamu mau. Tapi papi percaya kamu sudah tahu di mana rambu-rambu yang benar, mana rambu-rambu yang tidak benar. Saya berbohong itu, saya merasa nggak enak, gelisah, mau tidur malam gelisah, terus tidurnya juga nggak nyenyak, kayaknya terbangun gitu. Nah saat saya tahu saya merasa nggak enak, saya ajarin ke Fani. Aku tahu jangan kayak gini, cuman ya udah aku mau cerita dulu, maksudnya tuh gitu kan. Dengar dulu gitu ya. Iya dengar dulu gitu maksudnya gitu. Ya, salam saudara. Kita berjumpa lagi dalam program Redemption Issues. Redemption Issues ini membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Hari ini kita sedang bersama-sama dengan Pak Jerry Randan dan Ibu Aliang dan anaknya Stephanie. Ya, salam Bapak Ibu dan Stephanie. Senang nih dikunjungi sama Pak Jerry dan sekeluarga ini. Saudara, kita membahas saat ini dalam topik tentang komunikasi orang tua dan anak generasi Z zaman sekarang. Karena banyak sekali orang tua yang generasi X, kalau anak-anak generasi Z berarti orang tuanya generasi X. Dan biasanya generasi X itu mengeluh nih, orang tuanya banyak mengeluh, kok anak-anak saya kok susah diatur ya, kok bagaimana. Ini kan komunikasi yang memang agak ribet. Kadang seringkali ada konflik-konflik. Orang milenial aja, generasi milenial sampai bingung, kok generasi Z kayak gini ya, apalagi generasi X yang satu di atasnya lagi. Itu sebabnya keluhan-keluhan itu ya itu ada. Nah, nanti kita coba bicara-bicara dengan Pak Jerry, Ibu Aliang sama Stephanie dalam keluarga ini, bagaimana sih cara komunikasi, cara parentingnya dengan Stephanie. Mungkin dari Pak Jerry dulu, silakan jelaskan dulu Pak Jerry. Oke, thank you Pak Andi buat kesempatannya. Ya, betul sih seperti yang tadi Pak Andi bicarakan. Memang kalau dilihat dari range generasi kita ya sudah cukup berbeda jauh ya Pak. Ya. Kalau dari zaman kita dulu, dari zaman didikan, kemudian pergaulan, kemudian juga lingkungan, itu sangat berbeda sekali dengan, terutama dengan anak saya yang generasi Z ini. Iya. Ya kan? Nah, jujur kalau generasi Z ini kan sebenarnya kalau kita boleh bilang ini kan mereka ini kan hidup yang begitu melek mata, itu adalah zaman dimana teknologi sudah mulai berkembang. Betul. Nah, kemudian kalau zaman kita dulu ini kan belum sampai di sana. Betul. Nah, karena ya kita tahu lah teknologi itu seperti apa, apalagi kalau dikorelasikan sekarang ini kan jauh lebih luar biasa lagi kan tingkatannya kan. Iya. Teknologi lebih canggih dan lain-lain. Nah, salah satunya itu memang kita sebagai orang tua itu yang kita angkat itu ya pasti kan bagaimana cara supaya kita bisa mendidik anak ini secara benar dalam konteks ini anak jalannya nih lurus gitu kan. Iya. Tapi kan dengan seiringnya waktu kan tidak seperti apa yang kita harapkan. Iya. Namanya gesekan, kerikil-kerikil itu pasti terjadi sih Pak. Kira-kira Betul. gitu sih Pak. Jadi pasti ada masalah ya di sisi komunikasi awal-awal nih Pak ya. Iya, dengan pasti. generasi Z ini ya. Nah, Ibu bagaimana Ibu Aliang nih? Dalam kadang ibu-ibu ini apa ya? Susahnya jadi penengah antara suami dan anak nih. Apa kesulitannya Ibu di situ? Kadang suami saya maunya ini. Gak tahu apakah Pak Jerry seperti itu. Kalau sudah maunya harus diikutin. Tapi Ibu juga mengerti, aduh nih Stephanie ini maunya beda ini, aduh pusing juga. Ada nggak ngalami kayak gitu Bu? Ada sih ngalamin, tapi puji Tuhan sih selama ini baik suami maupun anak bisa sama-sama duduk bersama diskusi gitu Pak. Yang inisiatif duduk bersama siapa? Ibu atau Pak Jerry? Kita bertiga. Jadi kalau saya jadi penengah, saya bilang ayo Papi, Fani, yuk kita sama-sama
ambil jalan keluarnya, maunya gimana gitu. Oh gitu ya. Nggak sampai terjadi gesek yang kayak gimana, enggak sih. Nggak sampai kebakaran gitu ya. Gesek-gesek kan bisa keluar api ya gitu ya. Ya. Jadi akhirnya ibu yang inisiatif, oh sudah papi, ayo kita ngomong dulu, terus ajak Stefani gitu ya. Mana yang paling susah kalau diajak ngomong ini bu? Kalau dulu sih papinya kan agak emosian kan. udah capek-capek cari duit gitu Pak ya, kadang-kadang berpikir gitu ya. Suruh harus sabar lagi gitu. Tapi sekarang bagaimana? Enggak sih, sekarang puji Tuhan udah bisa, emosinya udah agak down, kontrol ya. Udah ke kontrol dan responnya udah oke, bagus gitu Pak. Oh, oke. Dengan Stefani juga sama sih, kadang kan dia mau apa, kadang oh papi gini, ya udah kasih pengertian, diarahkan, oke, kita sama-sama maunya gimana. Jadi dari kita sebagai orang tua sih tidak memaksakan anak, kita kasih pengertian ke anak. Ya. Gitu Pak. Ya, jadi kasih pengertian ke anak ya. Oke. Nah, Stefani, bagaimana Stefani? Silakan. Kalau aku lebih kepada kalau dulu mungkin pas masih kecil kan kayak oh ya udah aku kayak mama papi arahin aku kemana, oh ya udah aku ikut gitu kan. Kayak dulu sempat disuruh ngeles bahasa Inggris ya kayak gitu, tapi sempat ada nggak maunya karena kayak udah sekolah terus pulang harus ngeles lagi gitu kan. Itu buat aku tuh kayak nggak mau, males gitu kan, kayak maksudnya capek gitu ya. Capek, kayak nggak mau pokoknya gitu kan. Tapi baru berasa impactnya sekarang, kayak maksudnya oh ternyata sebenarnya dulu tuh harusnya ikutin aja gitu loh, karena sekarang baru berasa itu tuh ada gunanya buat nanti di depan gitu kan, maksudnya lebih ke kayak gitu sih kalau aku. Apa waktu itu papi mami nggak jelaskan ke Stefani sebenarnya ini tujuannya ini loh, ini tujuannya ini? Oh, dijelasin tapi akunya yang gak mau, maksudnya lebih mikirin kenyamanan aku pada waktu itu gitu loh. Jadi gak mau, aku terlalu bebannya terlalu berat ya, dibebani ya. Dan aku nggak mikirin ke masa depannya. Jadi yaudah yang sekarang aja gitu. Aku dulu kayak gitu. Oh, itu umur berapa tuh? Ngalami pas SD-an deh. SD ya? Iya. Ya biasanya kalau anak-anak sekolah pada waktu itu jam 7 sudah harus sekolah, keluar sekolah, les kesana kemari, pulang sekolah, pulang ini di rumah jam 4, jam 5 gitu ya. Kalau dulu itu kan. Iya, benar. Jam 4, jam 5, jadi sampai di rumah aduh udah capek gitu deh. Main nonton aja gitu. Ya. Game udah. Kalau zaman sekarang kan anak-anak generasi Z bilangnya self healing. Makanya aduh refreshing dulu lah, lihat-lihat gunung, lihat-lihat air terjun, lihat-lihat laut gitu, betul ya? Benar. Kalau bisa jalan-jalan, ayo gitu. Jalan-jalan ya. Ya ini baru awal nih. Jadi artinya, saya coba korek dari Stefani dulu. Apa yang paling Stefani nggak suka dari papi dan mami sebagai anak generasi Z, apalagi anak tunggal ya? Iya. Iya, aku anak tunggal. Aku paling gak suka kalau misalnya kayak aku lagi jalan sama temen, terus ditanyain gitu mau pulangnya jam berapa, mau ininya jam berapa, kayak udah makan belum, kayak ditanyain kayak gitu-gitu terus. Yang paling banyak saya tanya siapa? Sebenarnya sama aja. Ya, tergantung. Saya kan ada grup kan kita, jadi biasa nanyanya di grup gitu. Oh, nanya di grup ya. Oh ya udah mau pulang jam belum kayak gitu. Padahal kayak teman-temanku yang lain soalnya kan ada supir, terus kayak lebih orang tua itu nggak terlalu nanyain gitu loh, jadi mereka tuh bisa nggak megang handphone. Sedangkan kalau aku jadi harus setiap kali lihat notif kayak oh yaudah aku jawab dulu kayak gitu loh, walaupun emang nggak ribet gitu, cuman kayak kadang yaudah bentar dulu gitu. Apalagi dulu pas masih SMP atau SMA lupa deh, intinya pas setiap kali kalau ke mall itu tuh pasti pulangnya maksimal tuh kayak jam 5 itu aku udah kayak udah pulang aja gitu. Kalau nggak pasti dicariin terus gitu kan. Oh gitu. Ngomong-ngomong, pernah bohongin orang tua nggak? Bohongin orang tua? Pernah dong, pasti pernah.
Boleh cerita gak bohonginnya bagaimana? Aku pernah waktu itu bohongin pas, jadi waktu itu tuh pas kelas 9 aku harus ada ulangan praktek berenang. Nah tapi waktu itu tuh pas lagi ada demo atau lagi ada apa gitu, aku lupa. Intinya papi tuh udah bilang pokoknya abis pulang berenang langsung pulang. Jangan kemana-mana lagi gitu kan. Tapi waktu itu tuh pas lagi zaman di bioskop, intinya ada film, aku lupa film apa, aku sama temenku tuh pengen banget nonton. Sampai akhirnya temenku langsung bilang kayak, yaudah mau nggak, yuk nonton aja langsung gitu kan. Dan temenku punya supir, jadi pulang pergi tuh udah terjamin. Jadi kayak udah di situ aku bilang emang benar kalau renang benar, aku kalau berenang dulu. Tapi habis kelar tuh aku bilangnya bentar ya, masih belum kelar berenangnya gitu. Tapi aku udah dipuri lagi nonton gitu. Aku pernah itu sekali. Gitu. Akhirnya ketahuan nggak, Wong? Nggak tau ketahuan. Enggak sih, aku nggak pernah cerita. Sekarang baru dibuka ya. Tapi ya setelah itu udah nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi ya. Ini bagus, ini jujur. Biasa kalau generasi ini sukanya belak-belakan, nggak mau ini, kalau sudah ini yang ngomong aja gitu. Jadi, tapi waktu nonton gitu ada rasa bersalah nggak atau bagaimana? Ada. Justru karena waktu itu nonton terus nggak rasa bersalah. Intinya nggak enak banget. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa bohong. Maksudnya aku bisa bohong, cuman itu rasa bersalah tuh, wah, even cuman bohong hal kecil tuh pasti kayak nggak enak banget gitu loh. Bisa berhari-hari nggak enaknya gitu kan. Jadi sejak itu ya udah aku bilang aja, kayak selalu bilang. Karena waktu itu pernah, aku juga lupa, intinya pernah ngapain yang aku bilangnya enggak tapi nyata iya. Dan malah akunya yang kenapa-napa. Itu tuh kayak langsung, wah emang bener harus dengerin, kayak intinya izin tuh harus penting banget gitu. Dari situ baru aku gitu. Nah, ini bagaimana cara pendidikannya untuk Stefan ini? Bisa, artinya kalau mau berbohong juga nggak enak nih perasaannya nih. Apa yang ditanamkan oleh Pak Jerry sama Ibu Alyang ini dalam keluarga? Oke, dari saya dulu ya. Iya, silakan, Pak. Oke, kalau dari saya jujur sebagai ayah, sebagai bapaknya, kita pasti akan memberikan yang terbaik buat anak. Iya. Memang tanpa disadarin kesalahan saya itu mungkin punya kekhawatiran yang terlalu besar terhadap anak. Jadi akhirnya terlalu overprotective. Begitu ya, Pak. Karena kita anggap ini titipan Tuhan satu-satunya, kita harus benar-benar kita harus handle sebagaimana dengan semestinya gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, cuman sempat satu hari, oke, kita bicara dari overprotective saya dulu ya, Pak ya. Iya. Saya ini ya. Saya selalu bilang sama anak saya begini. Karena saya juga merasa begini, Pak. Kita sudah banyak ngomong ke anak tentang yang baik dan mana yang benar dan mana yang salah. Iya. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti benar. Kalau salah sudah pasti salah. Begitu ya, Pak. Iya. Nah, jadi saya bilang sama anak saya, pastikan yang kita taruh itu dan nilai-nilai, semua nilai-nilai yang benar, sifatnya benar. Iya. Nah, cuman masalahnya ini kan seperti halnya kita dulu waktu masa kecil kita juga pasti mengalami hal-hal yang mereka alami, yang namanya berbohong, kemudian juga melakukan hal-hal yang tidak begitu ya. Iya. Tapi sekarang begitu kita sudah tahu kebenaran, kita berharap kan apa yang dulu yang kita lakukan yang salah, anak kita tidak lakukan di masa sekarang ini. Bahasanya kan kalau sudah jatuh dulu, papi pernah jatuh di lubang ini, berharap kamu tidak jatuh di lubang ini. Betul kan, kira-kira kayak gitu ya. Iya. Nah, jadi kan segala nasihat-nasihat, kemudian petua-petua pasti akan kita kasih yang terbaik buat anak. Ya, memang saya harus akui cara saya dulu itu memang terlalu overprotective terhadap anak, sehingga anak itu merasa kayak mungkin tanda kutip sedikit terkekang. Walaupun kalau secara dijabarkan secara orang tua itu kan saya bisa menjelaskan sebenarnya papi memberikan kamu ini alasannya ini loh, toh buat bekal kamu, toh untuk masa depan kamu, betul nggak? Iya. Tapi untuk generasi Z sekarang ini belum tentu bisa terima dengan cara seperti itu. Iya. Pola pikir mereka sudah berubah ya, Pak. Betul. Nah, jadi akhirnya belakangan saya dapat bukan pewahyuan sih, maksudnya saya dapat impresi seperti ini. Waktu pada saat di rumah itu ini kejadian udah lama sih, Pak. Waktu di rumah wifi kan free kan. Iya. Begitu wifi free,
Kemudian kita tahu itu dari wifi itu kan orang bisa browsing segala sesuatunya. Apalagi anak-anak generasi Z ini kan dia lahirnya udah anak gadget kan. Betul. Nah, saya bilang sama anak saya gini, secara bapak pasti takut kan untuk memprotek anak supaya anak tuh tidak macam-macam dalam wifi ini gitu kan. Iya. Sampai akhirnya saya bingung, sampai akhirnya mau diomongin nggak, saya nggak tahu mesti ngomong seperti apa. Tapi akhirnya tiba-tiba bisa kepikiran begini, saya ngomong sama Fani begini, Fani, di sini di rumah kita nih semua bebas dan kamu bisa browsing semua seperti apa yang kamu mau. Tapi papi percaya, kamu sudah tahu di mana rambu-rambu yang benar, mana rambu-rambu yang tidak benar. Iya. Itu satu. Kedua, yang perlu kamu sekarang tanamkan gini loh. Mungkin kamu tuh lebih hebat dari papi dari masalah gadget. Kamu bisa nyembunyikan pakai kata sandi dan bla 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 gitu ya, sehingga kita tidak bisa ngelacak, dan saya juga nggak bisa ngelacak, Pak. Kan dari generasi yang berbeda nih. Nah, tapi saya bilang kamu bisa bohongin papi mami. Tapi kamu nggak bisa bohongin Tuhan yang ada di dalam kamu loh. Jadi dari situ saya tanamin ke anak saya, karena ya saya anggap saya ini terbatas untuk bisa melindungi dia dalam hal yang ya seperti itulah. Tapi saya tanamkan ke anak saya, kalau hidup kamu itu ada Tuhan loh di dalamnya loh. Jadi apapun yang kamu lakukan, sesungguhnya tuh kamu harus sadar kamu lakukan bersama Tuhan nih. Waktu kamu melakukan segala sesuatu yang baik, kamu melakukan bersama Tuhan. Tapi waktu kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, kamu lakukan itu bersama Tuhan loh. Betul. Misalnya waktu kamu berbohong, ingat kamu lagi ngajak Tuhan berbohong loh. Jadi gitu loh. Saya tanam anaknya, saya bawa dia kepada pemikiran ada Tuhan di dalam kamu, dan apapun yang kamu kerjakan bersama Tuhan. Itu sih kira-kira yang saya tanamin ke anak saya, Pak. Oke, jadi ada tanam takut Tuhan ya, takut akan Tuhan ya, Pak ya. Bisa takut akan Tuhan, tapi lebih kepada yang saya tanamin kesadaran akan Tuhan bersama dia. Oke. Jadi bukan takut akan Tuhan aja, Pak. Takut sama Tuhan udah pasti, tapi yang lebih dari itu kesadaran kamu tuh ada bersama Tuhan loh. Jadi Tuhan di mana kamu ada, di situ Tuhan ada. Yang saya maksud takut Tuhan itu bukan takut karena Tuhan itu galak, marah, tapi takut Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Maka kita semakin menghormati Tuhan, dan kita jadi tidak mau menyakiti dia. Betul. Itu sebenarnya terminologi saya, takut betul. Tuhan. Oke. Dari ibu bagaimana cara didik ini? Ini ibu punya trik-trik tersendiri, mungkin agak beda. Kalau dari dulu saya didik Stefani dari kecil itu, kita kan memang dari dulu kan backgroundnya kan beda ya. Jadi orang tua yang masa lalu kan belum kenal Tuhan. Terus kita juga waktu kita married kita baru tahu kenal Tuhan. Nah, saat kita kenal Tuhan di sana, kita baru mengerti, oh Tuhan kita padahal kan Tuhan yang luar biasa. Betul. Dia selalu melindungi kita, dan dari situ kita tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah berbohong, ya kan? Nah, saat saya mendidik Stefani di situ, pernah suatu saat dia ada berbohong waktu kecil, tapi waktu SD sekali. Udah lupa. Waktu di sekolah. Fani cerita ke mami, kenapa kamu sama teman kamu? Dia takut, nggak mau mami, nggak mau. Kenapa? Nggak apa-apa. Emang kamu diapain sama teman gitu? Dia bilang, enggak. Fani takut. Kok sama mami takut? Ngomong dong kan. Yang bohong. Terus baru dia nangis. Saya bilang, kenapa Fani? Ya tadi teman di sekolah ambil makanan aku. Ambil makanan kamu, ya udah nggak apa-apa, kasih aja, nanti besok mami masakin lagi, nanti kita tambahin lagi, kasih temen kamu makan juga. Dia bilang, tapi kan makanan aku kan dapetnya aku dikit mami. Terus saya bilang, ya udah. Tapi di situ dari waktu kita masa muda, waktu kita married, di situ kan kita udah ada takut Tuhan ya di sana. Di situ kita bimbing. Saat kita berbohong, secara saya pribadi ya Pak, saya berbohong itu saya merasa nggak enak, gelisah, mau tidur malam gelisah, terus tidurnya juga nggak nyenyak, kayaknya terbangun gitu. Nah, saat saya tahu saya merasa nggak enak,
saya ajarin ke Fani jangan bohong, karena nanti kalau kamu bohong kamu akan merasakan hal-hal yang seperti ini. Saya kasih pengertian, kamu akan ngalamin hal nggak enak, gelisah, terus serba salah gitu kan. Nah, dengan berjalan waktu kan dia akan ngalamin kan. Iya. Dia, oh ya mami aku ngalamin juga lu kayaknya nggak enak begini. Nah, saat dia tahu ngalamin gitu, dengan dia alamin dia ngalamin perubahan dengan sendirinya. Iya. Gitu Pak. Jadi artinya bicaralah benar apa adanya. Padanya. Meskipun Apapun. kamu berbohong, oke. Iya. Tapi yang penting kamu tahu, oh kamu berbohong, kamu minta sorry, ampun, Iya. oke, gitu. Jadi artinya bicara aja apa adanya. Iya. Jadi Fani jadi merasa lebih aman gitu ya, Iya. untuk bicara apa adanya, sehingga ya artinya ya lebih enak gitu lah. Jadi kepercayaan Iya. itu, rasa percaya itu jadi makin besar. Jadi Bapak Ya, Ibu betul. percaya pada Stefani jadi makin besar karena tahu bahwa dia memang bertanggung jawab. Iya. Nah ini poinnya penting, ini satu poinnya ini. Jadi artinya kejujuran harus ada. Iya. Mulai dari orang tua dulu ya. Iya. Jadi tadi Bapak bilang kan, harus bilang apa adanya dulu. Jadi Bapak juga katakan kan tadi, apa yang dulu saya lakukan salah jangan terulang Iya. sama Stefani gitu kan. Itu makanya juga Bapak pasti cerita banyak juga kesalahan Bapak dulu ya waktu masih muda. Nah, itu yang menyebabkan Stefani akhirnya ya saya harus bicara jujur nih. Iya. Kalau saya salah, saya harus terima kalau saya salah. Stefani kalau paling senang cerita sama siapa? Papi atau mami? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya, soalnya dua-duanya nggak bisa ini. Kalau kadang siang mungkin papi lagi pergi kerja, Iya. itu sama mami gitu kan. Tapi pasti malamnya atau nggak besokannya pasti aku ceritain ke papi juga. Jadi sama aja. Oh gitu ya, kedua-duanya gitu ya. Cuman responnya aja yang beda. Responnya gitu. bagaimana? Kalau mami lebih kepada ngedengerin, kayak ya udah nunggu. Kayak saya tipe orang kalau lagi cerita, udah jangan diselak dulu. Aku tipe kayak gitu, kayak udah biarin aku keluarin semuanya, baru kalau mau ngomong gitu kan. Iya. Kalau mami tuh yang kayak oh ya udah kayak bisa ngedengerin kayak gitu. Tapi kan kalau papi kan tipenya tuh yang aku baru cerita dikit nih, ntar bisa dimasukin opininya papi gitu. Jadi tapi sekarang udah enggak. Kalau dulu tuh kayak gitu kan. Jadi dulu sempat aku momen dimana aku rada males cerita sama papi gitu. Oh gitu. Karena gitunya gitu kan. Terus lebih kayak ya kamu harus jangan kayak gini gitu. Aku tahu jangan kayak gini. Cuman ya udah aku mau cerita dulu, maksudnya tuh gitu kan. Dengar dulu gitu ya. Iya dengar dulu gitu maksudnya gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba sekarang berubah. Udah bisa ngedengerin dan udah lebih sepemikiran mungkin gitu kan. Jadi Oke. sama. Kalau sekarang aku cerita kedua-duanya sama. Ya. Dulu Bapak berubah kenapa dari Stefani tadi bilang dulu, sampaikan opini dulu, apa karena pengaruh ibu atau bagaimana Pak? Sebenarnya sih bukan dipengaruhi oleh siapa-siapa ya. Cuman memang berawal sih memang jadi dari kita pun juga diajarkan dari pengalaman-pengalaman kita. Toh waktu pada saat kita mempresentasikan sesuatu ke orang pun kita juga nggak mau kita diselak. Nah begitu juga dengan anak. Saya juga berpikir sebenarnya kan anak ini kan butuh apa ya? Didengar. Butuh didengar, butuh ada sesuatu yang keluar dari hatinya gitu kan. Iya. Nah kalau dulu itu kan memang sebenarnya bukannya jujur, bukan saya nggak mau, bukan nyelak sih, cuman saya ini kan tipenya kadang-kadang suka takut lupa Pak. Oh, nggak apa-apa. Jadi maksudnya saya kan takut lupa. Jadi kadang-kadang kalau anak cerita ini kan kadang-kadang dari A sampai Z itu dijabarkan. Sedangkan saya takutnya saya takut saya tidak bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan. Iya. Karena mungkin takut lupa gitu kan. Jadi akhirnya saya selak. Oh, pertanyaanmu A kayak gini, jawabannya ini dulu ya. Iya. Terus B. Nah, mungkin cara penyampaian saya akui mungkin juga salah dan kurang tepat. Dan juga memang diintervensi juga memang terlalu mendominasi, jadi akhirnya kebablasan dalam hal sepertinya kan kayak diintervensi begitu kan. Iya. Kan. Nah, itu saya juga harus banyak berubah dari sana gitu kan. Karena sebenarnya kalau kesini kalau saya boleh lihat ya, mereka itu sebenarnya tahu apa yang mereka harus buat dan mereka juga tahu way out-nya itu seperti apa.
Cuma mereka itu sebenarnya yang mereka butuhkan tuh hanyalah orang yang mau mendengar aja gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi beberapa kali saya ngetes, bukan opini saya yang keluar, tapi saya tanya dia balik, menurut kamu bagaimana? Nah, begitu dia jawab menurut pandangan dia, nah jawabannya ternyata sama. Nah, puji Tuhan, berarti kan sebenarnya ya udah kalau gitu bagian kita sekarang tinggal ya konfirmasi aja. Dilihat di bahasa itu dijagain aja. Oh ya, kamu oke, that's okay, ayo lanjutin. Gitu aja sih Pak. Jadi kesalahan kita gitu. Mungkin dulu kan karena Fanny bilang itu karena dia masih kecil kan. Kita anggap mereka dia ini kan masih belum ngerti banyak apa-apa. terbuka dari dunia luar seperti apa gitu. Jadi ya mungkin ya tanda kutip jadi seperti itu gitu. Ya itu karena komunikasi itu juga mempengaruhi ya orang tua dan anak. Jadi orang tua khususnya kalau papa tuh merasa saya yang jadi imam jadi nakoda. Jadi rasanya harus memberikan arahan. Tapi anak belum tentu mau dikasih arahan, udah tahu anak juga. Nah ini hal-hal yang memang kita bisa penonton bisa belajar di sini nih. Artinya kadang komunikasi dengan anak itu khususnya kalau anak perempuan sebenarnya hanya butuh didengar ya. Iya, betul. Anak laki sebenarnya butuh dimengerti aja. Jangan disalah-salahkan. Kalau disalah-salahkan pasti dia nggak akan jujur, nggak akan terbuka. Kalau misalnya selalu disalah-salahkan. Nah, Bapak Ibu ini sangat menarik karena ini komunikasi seperti ini nih yang memang seringkali jadi kendala antara anak dan orang tua. Nah, Stefani ini ada hal yang sangat pribadi nih untuk Stefani, boleh ditanya ya? Nah, ada nggak cowok yang deketin Stefani, akhirnya Stefani diskusi sama papi mami? Ada. Terus diskusi sama papi mami? Iya. Tapi ya aku mulai baru bisa terbuka dengan orang tua masalah masalah percintaan. Itu tuh baru mulai SMA aku baru bisa terbuka. SMP tuh aku nggak pernah terbuka. Misal aku suka sama cowok atau aku disukain sama cowok itu nggak pernah. Ya udah aku keep aja sendiri dan semuanya. Karena itu tuh buat aku hal yang tabu buat diceritain ke orang tua gitu. Tapi one day pas aku udah nyaman banget sama my papi dan aku tahu kayak aku udah percaya banget lah intinya gitu kan. Dan my papi juga waktu itu tuh terbuka dengan aku. Maksudnya kalau aku cerita mereka ngedengerin gitu kan. Sampai akhirnya satu titik di mana aku bilang, wah nggak bener kalau aku ngumpetin kayak ginian. Maksudnya nggak boleh kalau lagi dekat sama cowok atau apa, itu kan pasti entar diajak jalan atau entar diajak apa. Jadi aku nggak pernah berani izin ke papi mami. Jadi benar-benar aku nggak pernah jalan berdua doang tuh nggak pernah karena nggak berani izin ya dan nggak ya lebih kayak gitu kan. Tapi apalagi dulu overprotective ya. Iya. Dan aku udah kayak mikir udahlah kayak nggak mungkin izinin juga gitu kan. Jadi aku lebih kayak udah nggak mau kayak udah. Terus dulu kan juga masih kecil kan, maksudnya kayak ya udah ngapain, pikiran aku kan masih kayak ya udah ngapain ini gitu. Jadi pas SMA baru aku cerita ke Maya Papi, dan pas aku cerita ke Maya Papi, responnya Maya Papi adalah ya Maya Papi udah tahu kok gitu. Itu bikin aku kayak oke, kayak maksudnya dari itu juga mereka lebih pengalaman lah. Terus jam terbangnya beda. itu aku langsung kayak oke, kayak lebih kepada oh ya udah berarti mulai sekarang ya udah nggak ada yang diumpetin lagi karena aku tahu even misalnya aku ngebohong atau aku ngumpetin mereka tahu. Jadi daripada bikin aku dosa, bikin aku nggak enak hati, maksudnya ada yang nggak enak, ya mendingan jujur aja gitu kan langsung gitu, kayak lebih ke gitu. Tapi poin yang ini hal-hal yang kayak gini menarik adalah anak harus merasa nyaman dulu sama orang tua. Jadi itu yang harus diciptakan oleh orang tua untuk anak merasa nyaman untuk boleh bercerita. Baik perasaan dia lagi kasmaran sama lawan jenisnya atau yang lawan jenisnya kasmaran sama dia, lagi deketin dia. Nah ini kan perlu ada semacam bimbingan khusus dari orang tua. Peranan khusus dari orang tua. Mana lebih gampang, orang tua atau kakak rohani di gereja? Kalau aku orang tua sih. Orang tua, oke. Berarti karena dapatkan ya rasa at home-nya. Iya, benar. Di rumah. Dan lebih percaya, maksudnya
lebih aman. Yang ada di otak aku tuh kayak cuman mereka mami papi dong yang bakalan mau yang terbaik buat aku. Oke. Gitu. Jadi Betul. lebih ke mami papi. Nah ini menarik gitu. Jadi ada hal-hal yang dari diungkapannya ini kan akhirnya jadi penonton juga bisa belajar apa sih clue-cluenya ini orang tua dan anak gitu ya. Memang sih tidak semua orang tua sempurna ya, kita harus sadari. Tapi bagaimanapun juga untuk anak itu yang terbaik. Untuk anak itu yang terbaik. Benar nggak? Benar-benar. Tidak ada orang tua yang sempurna? Iya, setuju. Tapi apapun orang tuanya, dia yang terbaik yang udah Tuhan kasih. Jadi Iya. lebih kayak gitu. Ya. Ini sebabnya kita akan tutup episode ini dulu. Nanti kita masuk lagi nanti untuk yang berikutnya. Yang jelas ini ada satu hal yang dari episode ini kita bisa belajar. Yang penting ada kejujuran. Orang tua menanamkan anak-anak itu takut akan Tuhan, terus juga memberikan rasa aman kepada anak. Kamu salah atau benar, kamu tetap anak saya. Iya, betul Pak. Betul ya? Iya. Itu yang membuat anak rasa aman, tahu bahwa inilah papi mami yang terbaik bagi saya. Stefani merasa seperti itu, sehingga dia lebih terbuka soal percintaan. Dia juga akan lebih aman bisa diskusi sama papi maminya. Ya, saudara bisa melihat bagaimana dari diskusi ini, episode pada saat ini, supaya kita akan terus nanti akan lanjutkan dengan mereka bertiga. Apa sih yang sebenarnya keunikan atau clue-clue yang baik untuk antara orang tua dan anak ini? Karena ini hal-hal yang memang kita bisa angkat dalam apa kita diskusikan. Karena firman Tuhan itu selalu memberikan kita pencerahan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita harus tahu bahwa walaupun kita penuh dengan pergumulan, ketidaksempurnaan kita, tapi Tuhan selalu menerangi kita dengan firman-Nya. Itu yang menuntun kita. Ya, salam, Tuhan berkati.